Gua Maria kita masih berada di Indonesia, negeri kita tercinta yang indah akan keelokan alam dan kekayaan budayanya. Kali ini kita berada di Dusun Banyu Urip, Kelurahan Delit, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya bagi Anda untuk menekan tombol subscribe dan like. Tindakan yang mudah bagi Anda tetapi bermanfaat besar bagi kami. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita ikuti perjalanan kami. Mari kita langsung menuju ke TKP. Gua Maria Santa Rosa Mustika Mater Divina Gratia, yang artinya Mawar Suci Bunda Allah Terberkati, atau juga biasa disebut Gua Maria Rosa Mistika, berada di Stasi Santo Pius X, Paroki Santo Paulus Miki, Salatiga, Keuskupan Agung Semarang. Mulai dibangun pada tahun 1999 dan telah diberkati oleh Bapak Uskup Monsinyur Ignatius Suharyo, tetapi baru diberkati secara resmi pada tahun 2011 oleh Monsinyur Johannes Pujo Sumarto, Uskup Keuskupan Agung Semarang. Meskipun Gua Maria ini masih tergolong usia muda, namun memiliki kisah yang cukup cemerlang. Langsung saja, pertama kita menuju ke tempat area Jalan Salib. Setelah kita turun melewati anak tangga, langsung dapat kita jumpai sumur yang usianya sudah tua. Konon, menurut cerita yang berkembang dalam masyarakat sekitar, dulunya dikisahkan seorang pangeran dari keraton Surakarta yang hendak pergi ke Semarang melewati area sini bersama dengan rombongan para prajuritnya. Namun naasnya kuda yang ditumpangi sang pangeran mengalami insiden dan kuda pangeran terperosok ke dalam jurang. Sontak para prajurit pun panik dan bergegas untuk menolong sang pangeran. Akan tetapi setelah ditemukan sang pangeran tampak tidak bergerak sedikit pun. Awalnya para hamba mengira bahwa pangeran hanya pingsan, namun ternyata telah meninggal dunia. Lantas para hamba-hambanya pun berduka. Namun setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka didatangi oleh sepasang kakek nenek, lalu menyuruh para hamba membasuh wajah sang pangeran dengan air dari sendang di dekat jurang itu, karena sang pangeran belum saatnya meninggal dunia. Seorang hamba langsung membasuh wajah pangeran dengan air sendang, dan seketika itu juga sang pangeran hidup kembali. Dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga, sang pangeran dan para hamba takjub akan mukjizat yang telah terjadi. Namun seketika itu juga mereka heran karena kakek nenek tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Sejak itulah sendang itu diberi nama Banyu Urip, yang artinya air kehidupan. Sebelum kita memulai jalan salib, terlebih dulu kita wajib untuk melakukan pembasuhan supaya disucikan dari segala pengaruh yang buruk. Langsung saja, mari kita menuju ke pemberhentian pertama. Nampak jelas nuansa Jawa di sini. Area pemberhentian dibuat berbentuk candi khas Jawa. Candi yang dulunya oleh leluhur Jawa digunakan sebagai tempat ritual peribadahan, kini turut menambah kesan budaya Jawa di setiap perjalanan jalan salib. Untuk menuju ke pemberhentian berikutnya, kita harus naik melewati anak tangga yang cukup tinggi dan terjal, membawa kita turut merasakan betapa beratnya perjalanan salib yang harus dilalui. Bagi para peziarah yang ingin menikmati tinggal di suasana pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuknya perkotaan, terdapat rumah singgah yang cukup luas di tengah-tengah area jalan salib. Cocok bagi peziarah yang hendak mengadakan retreat di sini.
lanjut, kita akan melihat anak tangga yang begitu tinggi menjulang, mengingatkan kita bahwa betapa besarnya dosa kita yang harus ditanggungnya melalui jalan salib ini. Dan perjalanan pun semakin berat dan melelahkan untuk bisa sampai pada puncak pemberhentian. Dan akhirnya kita sampai di puncak di mana Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan bersama kedua penjahat di sisi kanan dan kirinya untuk menanggung semua dosa-dosa umat manusia. Dan akhirnya Yesus wafat dan diturunkan, lalu berada di pangkuan Bunda Maria, dan selanjutnya Yesus dimakamkan. Setelah selesai jalan salib, kita langsung menuju ke arah taman doa. Tempatnya yang luas, sejuk, dan hening sehingga para peziarah benar-benar merasakan keheningan di dalam berdevosi. Selalu ramai dengan pengunjung. Tak hanya peziarah dari Semarang dan sekitar saja, tetapi banyak pula pengunjung dari berbagai penjuru Nusantara yang datang silih berganti hingga malam. Di area doa ini juga biasa dipergunakan untuk keperluan ibadah misa kudus. Di sisi lain kita dapat melihat patung Yesus yang sedang menggendong anak domba dan Tuhan Yesus yang sedang memberkati. Dan yang paling populer di sini adalah berdirinya patung Bunda Maria Rosa Mistika yang berukuran sangat besar, bahkan menjadikannya sebagai terbesar di dunia. Patung Bunda Maria Rosa Mistika ini baru diresmikan 20 Mei 2021 oleh Monsinyur Robertus Ruby Atmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang. Posisinya terletak di atas bukit sehingga dapat terlihat dari berbagai penjuru, menggambarkan bahwa Bunda Maria adalah Bunda dari segala bangsa. Sungguh sangat luar biasa, bukan? Karya Roh Kudus selalu bekerja dimanapun hingga kini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk komennya ya, supaya semakin banyak tempat lagi yang akan diulas. Jumpa lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus penyelamat kita memberkati. Shalom.